Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia sukses buat krisis Eropa makin parah hingga Indonesia dicecar di WTO. Jadi ini dia ya pembahasannya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hebat, Jokowi sukses buat krisis Eropa makin parah, hingga Indonesia dicecar di WTO. Story in our union. Joining the European Union has unleashed Sekarang ini Ireland's Eropa, immense negara-negara potential. barat gitu ya. It has profoundly transformed this country. In Memang, 1973, apa namanya itu dilema Ireland's gitu. GDP per Sebab Indonesia capita sekarang sudah sangat was around berani gitu half ya. the European Union's average. Today, it is double the average. And this is thanks to our unique single market, and thanks to the ingenuity of the Irish people. You have just made the best of all the opportunities that are there, and that come with the freedom of trade, to travel, to study, to work all across the Europe. Indonesia sekarang tuh banyak berubah, banyak berubah. Nah, kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi, tetapi sekali lagi harus kita bisa mendesain negara yang tergantung pada Tetap boleh hanya di terbuka situ, dia dan punya ekonomi, tapi tetap semua ini. tergantung pada produk ini. Utuh. Halo sahabat bagi-bagi, Jokowi sukses buat krisis Eropa makin parah. Warga Eropa sampai terpaksa jadi PSK dan makan makanan hewan. Krisis biaya hidup di Eropa masih terus terjadi. Hal ini Masih akibat ada tingginya krisis gitu inflasi ya. di negara itu. Perang dagang dengan Tinggi Indonesia dan inflasi. Rusia turut memperparah kondisi ekonomi di Eropa. Ini akibat dari beraninya Uni Eropa melawan kebijakan Jokowi. Kebijakan yang semakin hari semakin berani menjatuhkan negara tengil itu. Ini menjadi kemarahan besar bagi Uni Eropa terhadap Indonesia. Jokowi terus upayakan segala sesuatu agar Indonesia terbebas dari krisis seperti negara Eropa. Sahabat bagi-bagi, sebagaimana dilaporkan Sky News Oktober lalu, ada kenaikan perempuan yang beralih profesi menjadi PSK. Sampai beralih Kebutuhan hidup profesi, yang Pak. mahal Jadi menjadi ini penyebab. Dari apa sejumlah tuh, PSG? survei, Tahu lah kan berdasarkan laporan maksudnya itu apa? GNBC Internasional, warga juga melewatkan makan hanya untuk membayar biaya energi yang tinggi. Dimuat The Guardian, siswa Jadi sekolah dia juga punya terpaksa membunyi kenaikan biaya penghapus karet hidupnya karena tuh malu tak meningkat membawa sebab makanan ke kelas. inflasi. Dalam update terbaru Desember ini, The Independent melaporkan pula bagaimana warga mengkonsumsi makanan hewan untuk bertahan hidup. Mereka juga memanaskan makanan dengan lilin, untuk mengkompensasi biaya energi yang tinggi. Penghentian pengiriman gas alam dari Rusia, dan tidak adanya impor batu bara dari Indonesia, benar-benar memperparah krisis Eropa. Tidak Inflasi impor Eropa daripada khususnya batu Inggris bara telah dari mencapai Indonesia level pun tertinggi dalam menyebabkan 41 krisis tahun. juga tuh dia. Dengan biaya makanan dan minuman Itu non-alkohol ya kekuatan melonjak sebesar sumber alam 16,4% Indonesia. pada tahun ini. Hingga Oktober ini merupakan kenaikan terbesar sejak 1970. Jadi banyak bergantung gitu kan, banyak bergantung Kemalangan dengan ditambah dengan melonjaknya tagihan energi. sumber bahan Ini mentah akibat dari dari Uni Indonesia. Eropa yang berani melawan kebijakan Indonesia. Dan sampai saat ini kebijakan ini akan terus dilakukan, sampai Uni Eropa benar-benar mengizinkan Indonesia lakukan hilirisasi. Uni Eropa sampai Sahabat menggugat bagi-bagi, lagi tuh. selain itu, sebab ancaman demi kebijakan ancaman terus Indonesia diumbar gitu oleh ya. Dewan Uni Eropa di WTO. Hal ini terjadi setelah Presiden Jokowi menolak menyerah dan mengajukan banding pasca kalah di sidang gugatan nikel. Bukan main-main, Eropa bahkan mengancam akan melakukan embargo ekonomi jika Indonesia tetap mengancam bersikeras embargo untuk lagi, Bang. melawan Uni Eropa. Presiden Joko sebab Widodo mau juga Indonesia sempat buka geram lagi upaya gitu, pemerintah untuk ekspor mengekspor nikel. nikel seperti dihambat oleh negara-negara maju yang tidak ingin melihat Indonesia berubah status dari negara berkembang. Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan memuji langkah tegas dan berani Presiden Jokowi melakukan perlawanan dengan mengajukan banding dari gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa. Energi Watch mendukung langkah tegas Presiden Jokowi untuk meneruskan program-program Jadi Indonesia hilirisasi akan sumber tetap daya alam meneruskan Indonesia, hilirisasi gitu ya. khususnya nikel untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Sahabat bagi-bagi, menurut Mamit, kebijakan Presiden Jokowi sudah tepat. Dengan hilirisasi, dapat memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam tanah air, dan juga Memberikan nilai memberikan dampak tambah, ya. positif bagi masyarakat.
Jangan sampai nanti dengan adanya gugatan WTO, malah menggagalkan apa yang sudah dicanangkan. Karena biar bagaimanapun, Tapi hilirisasi ini ya adalah tidak juga sesuatu gitu hal ya, yang baik. Indonesia akan tetap Program mengajukan hilirisasi banding ini, gitu. baginya memberikan multiplayer efek yang banyak dan besar. Lebih lanjut juga mengatakan, jika Uni Eropa menginginkan bahan mentah nikel dari Indonesia, dia mendorong untuk menanamkan investasinya, tidak hanya sekedar mau membeli dengan murah bahan Jadi mentah bukan nikel hanya dari membeli, dalam tapi negeri. harus investasi. Bijak. Sahabat Kalau bagi-bagi, Uni Eropa selain mau itu gitu ya, Mamit juga mendorong nikel di pemerintah Indonesia. untuk menyiapkan langkah-langkah hukum secara matang. Dalam hal ini, Kementerian ESDM harus terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, agar bisa memenangkan banding. Pasalnya menurut Mamit, keputusan dari WTO sebagai organisasi pusat perdagangan dunia, akan berimbas kepada iklim investasi di Indonesia. Keputusan ini akhirnya memang memberikan dampak juga terhadap iklim investasi. Maksudnya adalah, kekhawatiran dampaknya pengusaha ataupun investor, terutama terkait dengan hilirisasi atau berlangsungnya bisnis mereka ke depannya. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang Indonesia ini sekarang sangat serius untuk melakukan hilirisasi terhadap sumber bahan mentahnya, bukan hanya nikel, sumber-sumber yang lain lagi ini gitu ya. Jadi memang untuk memberikan nilai tambah gitu, ekspor Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya bahan mentah sahaja ini ya, tapi diolah menjadi pelbagai lagi barang. Sama ada barang separuh jadi ataupun barang jadi gitu. Jadi dia lebih pelbagai lah gitu, bukan hanya sumber bahan mentah gitu ya yang diekspor, tapi juga ini ada barang lain lagi yang boleh diekspor gitu, pelbagai gitu ya. Mungkin itu disedari oleh Uni Eropa gitu, kalau Indonesia olah sendiri ya dia punya sumber bahan mentahnya, pasti itu akan lebih mempercepatkan lagi nih kemajuan Indonesia gitu. Sebab kita tahu memang Indonesia kan termasuk dalam 10 besar gitu ya, produsen tambang terbesar di dunia gitu. Jadi Indonesia memang betul-betul serius untuk mempercepatkan lagi kemajuan Indonesia gitu. Sangat mengagumkan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.